Saudara, shalom. Sudah diberkati, amin. Sudah diberkati, amin. Puji Tuhan, sama-sama dengan saya orang yang paling disayang Tuhan. 3 ya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita bisa ada sampai hari ini, kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ada banyak kejadian yang kita bisa lewati, tapi biarlah semua untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar, saudara, dengan satu tema, Allah berkenan atas kita. Sama-sama dengan saya katakan tema ini. 3 ya. Allah berkenan atas kita. Ini penting, saudaraku. Kenapa? Karena ada banyak orang sampai hari ini berpikir bahwa Tuhan marah, Tuhan benci, Tuhan tidak mau dengan dia, Tuhan tidak mengasihinya, Tuhan bahkan memberikan kutuk kepada keluarganya. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak layak. Tapi hari ini kita mau belajar, saudaraku, apa yang Kristus lakukan, sehingga saudara dan saya hari ini kalau Bapa lihat dari sorga, maka Bapa lihat sebagai orang-orang yang berkenan. Katakan amin. Oke, sebelum lanjut kita mau bahas dulu, apa itu berkenan? Apa itu berkenan? Nah, berkenan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkenan itu adalah merasa senang. Itu berkenan. Suka, ya, sudi atau setuju, itu berkenan. Jadi yang kita mau bahas sama-sama hari ini, kita menjadi renungkan, kalau hari ini Tuhan bilang aku berkenan, maka hari ini Tuhan mau bilang bahwa aku senang, aku suka, aku sudi, aku setuju dengan engkau. Amin. Nah, supaya kalau kita datang ibadah nanti, bukan lagi kita berpikir Tuhan ini saya masih layak atau tidak. Nah, ini kita akan sedikit bahas sebentar. Nah, sekali lagi, kata berkenan artinya senang, merasa senang. Sama dengan kita suami istri, kalau bapak ibu pulang di rumah, sampai di rumah, suami sambut, istri sambut dengan sukacita, kan orang juga senang. Senang. Nah, kalau orang senang, berarti dia berkenan. Orang suka, berarti dia berkenan. Oke, kita lanjut. Kita baca dulu ayatnya, Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat 5 sampai 7 kita akan bergantian. Yang laki-laki baca ayat 5, 6 dibaca perempuan, 7 saya yang baca. Laki-laki baca ayat 5, 6, perempuan 7 nanti saya yang baca. Efesus pasalnya yang ke-1 kita akan baca ayat 5, 6 dan 7. 5 laki-laki, 6 perempuan, 7 saya. Oke, dimulai dari kaum pria ayat yang kelima, 3 ya. Dalam kasih dia telah menentukan kita dan semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya dapat mengatasi kemuliaan yang dimuliakan yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya ulang ayat 6 dan ayat 7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Apa itu kasih karunia, saudaraku? Anugerah yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang di apa, saudara? Dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku, ada berapa kalimat di sini? Dari 3 ayat ini selalu ada yang namanya dikaruniakan kasih karunia. Maksudnya apa, saudaraku? Berbicara tentang perkenanannya Tuhan, berbicara tentang Tuhan mengasihi saudara, bukan bicara tentang apa yang saudara akan buat Tuhan, supaya Tuhan mengasihi, supaya Tuhan senang, ya kan? Karena kebanyakan ukuran manusia supaya berkenan, saudaraku, apa yang kita buat baik orang senang dan dia berkenan, itu ukuran manusia. Sama dengan di rumah, orang punya beberapa anak, ada anak yang berkenan, kenapa dia berkenan? Karena dia baik, biasanya begitu. Dan biasanya hati orang tua itu biasanya itu ada yang lebih istimewa. Kenapa? Karena anaknya ini menurut dia spesial, anak yang berbeda, iya kan? Nah, itu ukuran manusia, saudara.
Tapi perkenanannya Tuhan itu berbeda dengan apa yang manusia sedang pikirkan. Kenapa? Karena perkenanannya Tuhan itu bicara tentang apa yang Kristus lakukan buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya menjadi berkenan karena Kristus. Makanya dikatakan tadi saudaraku, supaya terpujilah kasih karunia. Dan ketika orang melihat ini, orang berkata luar biasa kasih karunia Tuhan. Terpuji, orang memuji, orang mengagungkan. Kenapa? Ini luar biasa ya. Coba kita lihat di slide selanjutnya. Allah berkenan. Yang pertama yang Tuhan mau kerjakan ini, Ia menjadi kita sebagai anaknya yang dikasihinya. Saudara perhatikan ayat 5 dan 6. Dalam kasih, ya kita garis bawahi kata kasih. Dalam kasih Ia telah menentukan. Bukan dibilang begini, di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam ketaatanmu, bukan. Tapi Alkitab bilang di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Bayangkan, dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, mungkin saudara pernah dengar khotbah dulu, mungkin juga saya berkhotbah, supaya jadi anaknya Tuhan kita harus begini, harus begini, harus begini. Anak-anaknya Tuhan begini, begini, begini. Saudara, ternyata Alkitab catat bahwa untuk menjadi anaknya Tuhan bukan apa yang kita lakukan supaya kita jadi anaknya Tuhan, tapi menjadi anaknya Tuhan dari semula. Karena kasihnya Kristus, maka Dia telah menentukan saudara dan saya menjadi anaknya. Katakan amin. Ini yang namanya anugerah, saudara. Kalau menjadi anak karena kita lakukan sesuatu yang baik kemudian diangkat anak, itu bukan anugerah. Karena saudara bikin, maka saudara terima. Makanya keselamatan itu bicara tentang apa? Iman, bukan hasil usaha kita, saudara. Supaya kita diselamatkan. Nah, Allah menjadikan kita anak. Waktu murid-murid datang sama Tuhan Yesus dan bilang begini, Guru, kenapa dia panggil guru? Karena mereka mau minta mengajar. Guru, ajar kami berdoa. Jadi murid-murid itu memanggil sesuai dengan status dan kondisi yang sedang mereka butuhkan. Waktu mereka mau minta pengajaran, mereka sering panggil Yesus dengan sebutan guru. Waktu Petrus mau melihat pertolongan Tuhan, dia nggak panggil Yesus guru, tapi Tuhan. Saudara, itu luar biasa ya. Maka kita baca Alkitab, kita bisa melihat kondisi itu. Waktu murid mau belajar tentang doa, mereka panggil guru, ajar kami berdoa. Dan Yesus bilang, kalau kamu berdoa, Tuhan bilang apa? Bapa kami yang di surga. Kenapa saudaraku? Karena waktu itu tentang Allah itu, Taurat menjelaskan bahwa Allah itu kudus. Dan tidak mungkin kita yang berdosa bisa datang sama Tuhan dengan enggak perintahkan dan kita datang, pasti mati. Bahkan binatang pun yang lewat di gunung yang ada hadirat Tuhan, binatang itu juga mati. Tapi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia mau memperkenalkan satu pribadi yang bukan cuman Allah, tapi Tuhan mau bilang bahwa Dia Bapa. Dia Bapa. Saya sudah pernah sampaikan bahwa kalau orang Yahudi, waktu mereka menulis, setiap kali mereka terima atau mereka tulis kata YHWH, sebenarnya itu tidak bisa dibaca ya, YHWH. Makanya kalau ada yang bilang Yahweh, Yahweh, sebenarnya salah, karena itu huruf mati. Dia orang Yahudi bacanya Adonai. Jadi waktu mereka ketemu kata YHWH, mereka harus berdiri menulis, dan setelah itu mereka harus mengganti. Kalau itu pensil, matanya itu diganti yang baru. Kenapa? Karena nama ini begitu kudus. Nah, orang kadang, oh itu Yahweh, Yahweh. Padahal orang Yahudi nggak sebut, mereka sebut Adonai. Kenapa? Karena nama ini begitu kudus, begitu luar biasa. Dan memang itu huruf mati, saudara. Sama dengan A, I, U, E, O kan? A, I, U, E, O. Nggak bisa, itu nggak bisa hidup itu huruf itu. Nah, itu yang terjadi, saudaraku. Waktu Yesus memperkenalkan Bapa, apa yang Yesus mau taruh di situ, saudaraku? Sama dengan kita waktu kita tahu ini Papa, apa harapan kita, kan begitu?
Tenang nak, ada papa. Apa harapan kita anak-anak ketika kita tahu papa kita ada? Papa kita bisa menolong. Saya masih punya papa. Itu ada harapan, ada kepastian, ada kekuatan. Nah waktu Tuhan Yesus bilang kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami. Artinya Tuhan menyampaikan begini saudaraku, bahwa engkau hidup di dunia ini, ada Bapamu yang di sorga yang akan menyertai, memelihara, menolong. Seperti Bapamu yang di rumah itu bisa menolong. Bahkan kalau kita baca dalam firman Tuhan, Yesus bilang Bapamu yang di rumah saja tahu kalau anak minta roti pasti dia kasih roti. Gak mungkin Papa minta roti, kenapa ini buaya? Kan gak mungkin kan? Papa roti, kenapa ini ikan pari? Kan gak mungkin. Makanya Tuhan mau kasih tahu bahwa lewat kasih karunia-Nya Tuhan, kita diberikan anugerahnya. Apa anugerahnya itu? Yaitu kita diberikan status yang baru yang namanya anak-anak Allah. Hari ini kalau saudara pergi kemana saja dalam setiap pekerjaan, aktivitas, taruh di dalam hatimu bahwa engkau adalah anak-anaknya Allah. Amin. Amin saudara. Waktu kau lagi di kebun, saudaraku kau sedang pakai takos, yang pakai takos ini adalah anak-anaknya Allah. Amin. Waktu kau lagi balongot boys, maka perhatikan baik, apapun kondisimu, engkau adalah anak-anaknya Allah. Bukan karena saudara, tapi karena terpujilah kasih karunia Tuhan, karena pemberian. Itu status. Maka dimanapun saudara berada, kalau saudara mengerti ini status, saudara akan tampil beda. Kenapa? Karena anak-anaknya Allah. Saya sudah pernah sampaikan, polisi itu menjadi berwibawa kalau apa saudara? Ayo. Kalau dia pakai baju polisinya kan, bahkan orang yang bukan polisi kalau dia pakai baju polisi terhormat. Karena orang tidak kenal, tiba-tiba dia solengkap, pakai baret, loreng misalnya kan, ADP pangkat, dia berjalan, padahal ini orang bukan tentara. Tapi karena cuma orang lihat DP baju, terus bilang, tentara. Yang cewek-cewek semulai. Padahal bukan tentara. Cuma lihat DP baju. Polisi, waktu dia tidak pakai baju dinas, saudara terobos lampu merah, ada dia di situ, kita santai. Ya kan? Cuma pakai baju kaos, celana olahraga, dia berdiri di lampu merah. Pasti saudara lewat. Tapi coba kalau dia pakai lengkap. Kalau saudara tidak berpikir, langsung barem. Sampai SIM ada atau tidak ini, putar balik. Padahal itu orang yang sama. Dia pakai baju dinas dengan tidak orang yang sama. Yang bikin berbeda adalah statusnya. Kalau saudara mengerti bahwa anak-anak Allah itu adalah status yang Bapa berikan cuma-cuma, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang berbeda. Kenapa? Karena kita dapat ini bukan karena usaha kita saudara, bukan karena saudara yang pandai, yang pintar melayani, bukan karena saudara orang yang baik kemudian dapat status ini, tapi karena ketidaklayakan kita. Ini Tuhan luar biasa. Ada orang yang bilang untuk diselamatkan ayo mengaku dosa. Saya mau bilang saudara, sebelum saudara mengaku dosa, Kristus sudah mati di kayu salib. Artinya apa? Tanpa orang mengaku dosa sebenarnya, pengampunan dosa itu Tuhan sudah berikan. Amin. Iya kan? Kita mengaku dosa kan baru sekarang. Sedangkan Tuhan mati sudah 2023 tahun yang lalu. Artinya Alkitab bilang apa? Sebelum kamu jadi baik, Tuhan sudah mengasihimu. Wah, itu luar biasa. Itulah kasih, itulah cinta yang kita terima saudaraku. Makanya Paulus bilang kamu harus mengerti, mengenal betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam kasih itu. Nah itu PR kita sama-sama. Kenapa? Karena cuman itu solusinya. Harus mengenal kasihnya Tuhan. Nah kemudian saudara, perhatikan baik. Dikatakan tadi yang pertama itu status ya. Kemudian di ayat yang ke-6 bilang begini. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Yesus dikasihi dan kita juga dikasihi saudara. Bayangkan, saudara kita gagal, kita sering salah, kita sering melanggar, kita sering mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihi. Wah ini kan kasih yang luar biasa. Kita sering gak taat sama Tuhan. Satu minggu sering kita gagal saudaraku. Tapi Tuhan ketika dia lihat kita hari ini
Tuhan bilang, kamu anakku nak, aku mengasihimu. Kenapa? Karena kasih yang sama diterima oleh Yesus waktu dia memulai pelayanan. Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Waktu saudara ada di dalam Yesus, maka status yang sama yang Yesus terima, itu saudara juga terima. Katakan amin. Amin. Maka setiap pagi bangun katakan sama Tuhan, Bapa, aku mengucap syukur karena Engkau mengasihiku dan Engkau berkenan kepadaku dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita beraktivitas hari itu, saudaraku, luar biasa. Makanya bersyukur kalau hari ini saudara datang di tempat ini. Saudara, ada orang yang mungkin datang karena pergumulan, sakit, keterbatasan. Kalau kita datang karena kita sehat, itu biasa, saudara. Betul ya? Kalau saudara datang karena ada waktu yang luang, itu biasa. Kalau saudara datang karena kondisinya fit, bagus, sehat, tidak ada yang namanya kelemahan, saudara datang itu biasa. Tapi yang menjadi luar biasa, kalau hari ini saudara sedang punya masalah, saudara sedang tertekan, saudara sedang putus asa, saudara sedang mungkin mengalami luka dalam hati, tapi saudara dengan kasih Tuhan memilih untuk datang ibadah. Mungkin waktu kita terbatas, ya kan, karena punya kesibukan lain, aktivitas. Tapi saudara dengan kasih Tuhan memilih untuk ibadah. Itu yang bikin berbeda. Kalau orang sehat datang itu baik, karena memang dia sehat. Tapi waktu kita lagi punya beban, tapi saudara tetap memilih menyembah Tuhan. Saudara tetap memilih mengagungkan Dia. Saudara tetap memilih meninggikan nama Tuhan. Saudara tetap berkata, aku anakmu Tuhan. Itu yang berbeda, saudara. Saya kasih contoh satuin dulu. Ini bolpen ya. Ini bolpen. Saudara bayangkan ini bolpen 1.500 atau 2.000. Ini bolpen kalau di tangannya Beloved, kira-kira ini bolpen jadi apa? Wah, cuma baca cakar ya. Wah, penuh sampai kertas habis. Setelah dia, Papa cantik kan? Cantik apa nak? Ini kan cuma cakar-cakar. Tapi untuk dia senang. Wah, gagah anakku, kamu pintar. Padahal dalam hati apa sih kan? Bolpen. Waktu bolpen di tangannya gembala bisa beralih fungsi juga kan? Bisa buat tanda tangan. Ketika ada tanda tangannya gembala maka sah. Kan begitu. Ketika bolpen yang sama juga di tangannya anggota dewan atau ketua dewan atau Pak Bupati, maka ada kebijakan-kebijakan yang dia ambil melalui bolpen ini. Ketika bolpen yang sama yang harganya 1.500 tapi Pak Jokowi yang pakai tanda tangan. Wah, ini kan kebijakan buat Indonesia. Bolpen yang sama. Ini bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang siapa yang memakai kita. Nah, kalau kita mengerti bahwa kita anak-anaknya Allah, maka kita akan berikan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Biar Tuhan yang pakai hidup kita. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Coba next, Kak. Nah, definisi kasih apa sih? KKBI bilang begini. Kasih itu perasaan sayang. Perasaan sayang. Cinta, suka kepada, ya kan? Dikasihi artinya disayang. Kemudian disukai dan kemudian dicintai. Saudara perhatikan, waktu Allah bilang, aku mengasihimu, artinya apa? Allah sayang kepada kita, Allah menyukai kita, Allah mencintai kita. Bayangkan. Ini kabar baik, saudara. Kita yang hari ini berkata bahwa Tuhan saya nggak pantas, tapi hari ini Bapak bilang, aku mengasihimu. Artinya apa? Bapak mau bilang, aku sayang kepadamu nak. Tapi Tuhan saya nggak berkenan, aku mencintaimu. Tuhan aku nggak layak, aku sudah mati buatmu nak. Itu cinta. Nah hari-hari ini kadang-kadang kita kenapa nggak datang gereja? Karena kita takut Tuhan marah, Tuhan benci. Saudara, itu perkataan iblis. Karena perkataan Tuhan bahwa Kristus mati buat saudara dan saya karena kasih dan cintanya. Nah kapan Allah mulai berkenan? Efesus 1 ayat 7 bilang begini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Di dalam Dia dan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 2 ayat 13 bilang begini. Kamu juga
Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Inilah saudara dan saya, inilah keluargamu hari ini di dalam Tuhan. Inilah masa depanmu hari ini di dalam Tuhan. Yang tadinya kita tidak layak, yang tadinya kita harus menerima penghakiman, penghukuman, saudara. Tapi karena Kristus, makanya kita bersyukur. Karena Kristus, saudara dan saya diampuni. Saudara dan saya dilayakkan oleh Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa apapun yang kita alami hari ini, saudaraku, ingat baik, ada Bapa di sorga bersama-sama dengan saudara. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan saya nggak bisa, saya nggak mampu. Tapi saya mau bilang saudaraku, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Walaupun hati ini sepertinya berat untuk bersuka cita. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang bahwa aku datang supaya kamu punya hidup. Kamu punya dalam segala kelimpahan. Kita nggak bisa memiliki hidup tanpa anugerah Tuhan. Maka ayo Bapak Ibu Saudara, ayo kita mengasihi Dia. Karena apa? Karena Dia telah mengasihi kita. Ayo kita datang ibadah. Karena apa? Karena Dia telah mengasihi saudara. Ayo kita melayani. Karena apa? Karena Dia telah melayani saudara. Iya kan? Jangan pernah hitung-hitungan saudara. Kadang-kadang saya bilang sama Mama Michelle, yang capek. Kadang-kadang saya sampai menangis, saya bilang, Tuhan capek Tuhan. Capek sekali saya bilang. Tapi kalau saya ingat lagi kasihnya Tuhan saudara, apa yang Tuhan lakukan, Tuhan gak pernah bilang begini, nah aku capek mengasihi kamu. Gak pernah. Waktu Tuhan pikul salib, Dia gak pernah bilang, Bapak berat, capek. Tidak saudara, Dia gak pernah protes. Dan waktu saya ingat kembali firman Tuhan, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kenapa? Karena kita butuh kasih-Nya untuk kita bisa bergairah. Kita butuh kasih-Nya dan cintanya Tuhan. Makanya waktu pertama Yesus pelayanan, satu hal yang Dia butuhkan, Bapa mengasihinya. Dan Bapa tahu, oleh karena itu Bapa waktu Kristus diurapi, Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Artinya apa? Yesus tahu Dia akan melayani dan Dia pasti mati. Dia akan menerima yang namanya siksaan, Dia akan mengalami yang namanya maut. Tapi satu hal yang Dia tahu, apapun yang Dia alami, Bapa mengasihinya. Amin saudara. Apapun yang Dia alami, Dia tahu Bapa berkenan kepadanya. Sehingga pada saat Dia mati pun Dia tahu Bapa tetap mengasihinya. Bapa tetap berkenan. Kalau hari ini saudara sedang alami pergumulan, percaya. Ya, percaya. Saya nggak bisa bilang banyak, karena Alkitab cuma ajarkan percaya. Jangan dengar kata orang, oh di sana ada mujizat, dia itu ngalamin ini. Stop. Makanya waktu Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Iya kan? Ada yang bilang kau Elia. Ada yang bilang engkau nabi yang akan datang. Tapi Yesus bilang, menurut kamu. Kata menurut, Yesus mau supaya murid-murid ini bukan cuma kenal Yesus karena kata orang. Tapi kata menurut kamu artinya apa? Yesus mau supaya melalui perjumpaan mereka pribadi-pribadi, mereka bisa menjelaskan siapa Yesus. Jadi kalau hari ini saudara dengar mujizat kesaksian orang bahwa Yesus luar biasa, stop itu saudaraku. Maksudnya itu bagus. Tapi yang lebih lagi yang Tuhan mau, menurut kamu, menurut perjumpaan pribadimu dengan Tuhan, lewat situasi yang engkau alami, menurut kamu, siapa aku, kata Tuhan. Maka kenali Tuhan lewat proses hidup. Ketemu dengan Tuhan lewat situasi-situasi yang kita alami. Dia ada di situ saudara. Dia ada di situ. Dia sedang menunggu kapan anakku panggil. Ya. Artinya apa? Dimanapun saudara beraktivitas, saudara tidak akan tertekan, tidak akan takut. Kenapa? Karena saudara tahu matanya Bapa di sorga sedang melihat saudara dan menjaga saudara. Maka apa yang paling penting? Saya tutup dengan ini saudara.
Saya memandu ini balon-balon. Bukan saya ulang tahun. Hari ini yang ulang tahun kayaknya Pak M. Taung ya. Hari ini kalau nggak salah ya. Ini balon saudara. Ini kalau saya bakar meledak nggak? Pecah ya? Happy birthday. Oke, ada satu lagi nih. Kenapa dia bicara? Itu bicara tentang pergumulan, tantangan, persoalan. Ketika itu ketemu dengan kita dan kita nggak diisi dengan yang benar, cuman udara kosong tanpa air, maka kita pasti meledak. Kita nggak kuat hadapi pergumulan. Tapi waktu saudara adalah balon tadi, kemudian ada udara pastinya. Tapi di situ ada air yang diisi. Air ini bicara tentang apa? Pengurapannya Tuhan. Saudara punya hubungan dengan Tuhan. Maka ketika ada masalah, apinya sama, tekanannya sama, tantangannya sama, tapi tidak akan membuat saudara pecah. Kenapa? Karena ada yang protektif dari dalam, yaitu Yesus. Dan Yesus ini, saudaraku, ada bersama-sama dengan saudara. Nikmati kebaikannya, nikmati anugerahnya, nikmati dia adalah Bapa. Maka ketika engkau dalam pergumulan yang berat, panggil dia, teriak, Bapa, aku anakmu. Tuhan memberkati kita semua.